Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Kami dari kelompok 1 akan sedikit mempresentasikan materi tentang eksponen logaritma. Eksponen logaritma diantaranya ada eksponen dan sifat-sifatnya, fungsi eksponen, persamaan eksponen, pertidaksamaan eksponen, logaritma dan sifat-sifatnya, persamaan logaritma, dan pertidaksamaan logaritma. Nah, saya Imas Dasya Putri dan teman-teman saya Mila Nurlaila dan Ufi Lutfiah akan sedikit menjelaskan tentang eksponen logaritma. Eksponen, apa sih eksponen itu? Jadi, bilangan eksponen ialah bentuk suatu bilangan perkalian dengan bilangan yang sama, kemudian diulang-ulang, atau pengertian singkatnya adalah perkalian yang diulang-ulang. Bentuk umum eksponen yaitu A pangkat N sama dengan A dikali sebanyak N faktor dengan syarat A tidak sama dengan 0 dan N termasuk bilangan bulat, di mana A sebagai bilangan pokok dan N sebagai eksponen atau pangkat. Sifat-sifat eksponen. Sifat-sifat eksponen diantaranya ada 9. Nah, di sini kita lihat yang pertama A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Dan selanjutnya kita bisa lihat sendiri ya, poin kedua sampai poin 9-nya. Langsung kita ke contoh soal sifat-sifat eksponen. Contoh soal sifat-sifat eksponen, semisal contoh soalnya 1/1 plus P pangkat 5 dikali 1/1 min P pangkat min 7 dikali 1 min P per 1 plus P pangkat min 6. Nah, gimana penyelesaiannya? Jadi kita jabarkan dulu satu-satu. 1/1 plus P pangkat 5 kita naikkan penyebutnya ke atas, 1 plus P pangkat min 5. Kemudian sama saja yang 1 min P pangkat 7. Kemudian karena di sini 1 min P pembilangnya, jadi kita hitung 1 min P pangkat min 6 dikali 1 plus P pangkat 6. Nah, karena 1 plus P dan 1 min P ada yang sama, jadi kita tinggal gabungkan 1 plus P pangkat min 5 plus 6 dan dikali 1 min P pangkat 7 min 6 sama dengan 1 plus P dikali 1 min P. Jawabannya 1 min P per 2. Kita langsung ke fungsi eksponen. Bentuk umum fungsi eksponen yaitu Y sama dengan A pangkat fx. Fungsi di atas disebut fungsi eksponen karena fx pada fungsi di atas merupakan suatu pangkat atau eksponen. Nah, grafik fungsi eksponen bisa kita lihat di sana. Kurva berada di atas sumbu X atau definit positif. Nah, terus pemotong sumbu Y pada titik 0,1 memiliki asimptot datar Y sama dengan 0 atau sumbu X. Arti asimptot merupakan garis yang tersebut sejajar dengan sumbu X. Nah, grafik monoton naik bagi bilangan X lebih dari 1 dan grafik monoton turun bagi bilangan X lebih dari 0 dan kurang dari 1. Kita lihat contoh soalnya. Di sini contoh soalnya, apabila fx sama dengan 2 pangkat x plus 1, tentukanlah nilai dari f3 dan f-3. Nah, karena fx-nya 2x plus 1, jadi pangkat x-nya kita ubah ke 3 dan min 3. Nah, di sana hasilnya f3 sama dengan 16 dan f-3 sama dengan 0,25. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ufi Lutfiah dan Mila Nurlaila. Oke, untuk persamaan selanjutnya yaitu tentang persamaan eksponen. Di dalam persamaan eksponen, dia memiliki dua bagian. Yang pertama, persamaan eksponen sederhana dan persamaan eksponen tak sederhana. Di dalam persamaan eksponen sederhana, dia memiliki 8 sifat. Dan di dalam persamaan eksponen tak sederhana, dia hanya memiliki satu sifat. Untuk persamaan eksponen sederhana, sifat pertama yaitu jika A pangkat fx sama dengan 1, maka fx sama dengan 0 dengan A lebih dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1. Selanjutnya, untuk si A-nya ini sebagai variabel dan si fx-nya ini sebagai pangkat.
Sifat yang kedua, jika A pangkat fx sama dengan A pangkat B, maka fx sama dengan B dengan A dengan syarat A-nya itu harus lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Yang ketiga, jika fx sama dengan A pangkat gx, maka fx sama dengan gx dengan syarat si A-nya itu harus lebih dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1. Yang keempat, jika A pangkat fx sama dengan B pangkat fx, maka fx sama dengan 0. Dengan syarat si A dan si B-nya itu tidak boleh sama dengan 1 dan harus lebih dari 0. Kemudian sifat yang kelima, jika A pangkat fx sama dengan B pangkat gx, maka log A pangkat fx sama dengan log B pangkat gx dengan A dan B-nya itu harus lebih dari 0 dan A sama B-nya juga harus tidak boleh sama dengan 1. Nah, selanjutnya sifat yang keenam, jika fx pangkat gx sama dengan 1, maka ada 3 langkah cara penyelesaiannya. Yang pertama, kita misalkan dengan fx sama dengan 1. Misalkan kita menemukan soal, terus kita samakan tuh si fx-nya sama dengan 1 dipermisalkan. Terus langkah yang kedua, kita permisalkan si fx sama dengan min 1 untuk mencari syarat bahwa si gx-nya itu harus genap. Nah, langkah yang ketiga, gx sama dengan 0. Dengan syarat si fx-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, selanjutnya sifat yang ketujuh, jika fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx, maka ada 3 langkah penyelesaiannya, yaitu fx sama dengan gx, dan yang kedua fx sama dengan gx dengan syarat hx-nya itu harus genap, dan langkah yang ketiga hx sama dengan 0 dengan syarat si fx sama si gx-nya itu tidak boleh sama dengan 1. Kemudian jika untuk sifat yang ke-8 ya, jika fx pangkat gx sama dengan gx pangkat hx, maka ada 4 langkah penyelesaiannya, yaitu yang pertama kita misalkan si gx sama dengan hx. Langkah kedua, kita tentukan juga si fx-nya itu harus sama dengan 1. Langkah ketiga, fx-nya sama dengan min 1 dengan syarat si gx dan si hx-nya itu genap atau ganjil gitu. Selanjutnya fx untuk langkah keempat, kita permisalkan fx-nya sama dengan 0. Dengan syarat si gx dan si hx-nya itu harus positif. Nah, itu ke-8 sifat-sifat persamaan eksponen sederhana. Selanjutnya, tentang persamaan eksponen tak sederhana. Contoh sifatnya, jika P A pangkat X kuadrat ditambah Q A pangkat X ditambah R sama dengan 0, maka ada 2 langkah penyelesaiannya. Misalkan si P itu sebagai angka dan A-nya itu sebagai variabel. Q juga angka dan A-nya itu variabel, sedangkan si X-nya itu sebagai pangkat. Jika kita menemui suatu persamaan seperti sifat eksponen tak sederhana, maka cara menyelesaikannya itu ada 2. Yang pertama, kita misalkan si A pangkat X dengan variabel lain selain variabel pada soal, kemudian faktorkan persamaan. Oke, untuk selanjutnya contoh pertama tentang persamaan eksponen. Yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari 3 pangkat 3x min 2 sama dengan 81. Maka kita lihat langsung dari tipe soal. Soal berikut ini termasuk ke dalam sifat yang keberapa? Dan kebetulan ini soal termasuk ke dalam sifat yang kedua, yaitu yang dimana jika A pangkat fx sama dengan A pangkat B, maka fx sama dengan B. Jadi 81 kita akan ubah ke 3 pangkat berapa. Maka cara penyelesaiannya yaitu 3 pangkat 3x min 2 sama dengan 3 pangkat 4. Kenapa di sini 3 pangkat 4? Karena dari 81. 81 itu sama dengan 3 pangkat 4. Karena basisnya udah sama, maka kita tinggal coret. Jadi kita tinggal tulis pangkatnya. 3x min 2 sama dengan 4. Maka 3x sama dengan 6 dan hasil dari himpunan penyelesaian persamaan tersebut yaitu x sama dengan 2.
Masih di contoh soal tentang persamaan eksponen. Contoh soal yang kedua itu tentang persamaan tak sederhana. Berikut contoh soalnya. 2 pangkat 2x plus 1 dikurangi 2 pangkat x dikurangi 6 sama dengan 0. Nah, sesuai dengan sifat yang sudah tadi dijelaskan, maka cara menjawabnya juga mengikuti arahan sifat tersebut. 2 pangkat 2x plus 1 dikurangi 2 pangkat x dikurangi 6 sama dengan 0, maka kita harus menguraikan pangkatnya. Gimana sih cara menguraikan pangkatnya? Jadi 2 pangkat 2x dikali 2 pangkat 1. Nah, 2 pangkat 1-nya ini hasil dari penguraian pangkat 2 pangkat 2x plus 1. Jadi 2 pangkat x kuadrat dikali 2 dikurangi 2 pangkat x dikurangi 6 sama dengan 0. Nah, sekarang kita harus permisalkan setiap 2x kita misalkan dengan y. Jadi setiap 2x kita permisalkan dengan y. Maka terbentuk persamaan baru yaitu 2y kuadrat dikurangi y dikurangi 6 sama dengan 0. Nah, setelah itu kita harus faktorkan persamaan dari persamaan tersebut. Maka hasil faktornya yaitu 2y plus 3 dikali y min 2 sama dengan 0. Nah, y sama dengan min 3/2 atau y sama dengan 2. Nah, untuk menguraikan pangkat persamaan tersebut, nah kita gunakan sifat-sifat eksponen. Kemudian kita dapatkan nilai si y-nya itu, yaitu min 3/2 dan y sama dengan 2. Maka kita ubah lagi ke bentuk semula. Jadi dikembaliin lagi ke pangkat 2, ke 2 pangkat x. Maka untuk y sama dengan min 3/2, nah y-nya itu diubah lagi ke bentuk persamaan pas di awalnya, yaitu berapa? 2 pangkat x. Maka 2 pangkat x sama dengan min 3/2. Nah, untuk ini dia itu tidak, nilai x-nya itu tidak memenuhi. Soalnya si x-nya itu di dalam bentuk pangkat, maka hasil pangkatnya juga harus berupa akar ya kalau nggak salah. Tidak memenuhi aja. Selanjutnya untuk y sama dengan 2, maka kita ubah ke bentuk awal, yaitu y-nya itu sama dengan 2 pangkat x. Nah, kalau misalkan ini x-nya itu memenuhi, yaitu sama dengan 1. Jadi dia itu hasil dari persamaan eksponennya itu sama dengan 1. Oke, selanjutnya pertidaksamaan eksponen. Di dalam pertidaksamaan eksponen, dia memiliki 2 sifat. Sifat yang pertama, misalkan jika a pangkat fx lebih dari a pangkat gx, maka cara menyelesaikannya itu ada 2. Ada 2 cara. Yang pertama, untuk si a lebih dari 1, maka syaratnya fx harus lebih dari gx. Maka tanda pertidaksamaannya tetap. Syarat kedua, untuk a lebih dari 0 dan a-nya itu kurang dari 1, maka fx harus kurang dari gx. Maka tanda persamaannya berubah. Untuk sifat yang kedua, misalkan jika a pangkat fx lebih dari atau sama dengan a pangkat gx, maka cara menyelesaikannya itu ada 2. Yang pertama, untuk a sama dengan 1, maka syaratnya si fx itu harus lebih dari atau sama dengan gx. Maka tanda pertidaksamaannya akan tetap. Selanjutnya untuk a yang lebih dari 0 dan kurang dari 1, maka fx-nya itu harus kurang dari atau sama dengan gx. Maka tanda pertidaksamaannya akan berubah. Selanjutnya untuk contoh soal pertidaksamaan eksponen. Soal berikut, tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan 2 pangkat 2x plus 3 lebih dari 8 pangkat x min 5. Maka cara penyelesaiannya itu sebagai berikut. Pertama, 2 pangkat 2x plus 3 lebih dari 8 pangkat x min 5, maka kita harus samakan basis ruas kiri dan kanannya. Kemudian 2 pangkat 2x plus 3 lebih dari 2 pangkat 3. Kenapa dia 2 pangkat 3? Karena dia itu dari 8. 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Pangkat x min 5. Selanjutnya, basis dapat dicoret karena sudah sama. Basisnya sama-sama 2. Maka yang kita tulis
tinggal pangkatnya, yaitu 2x plus 3 lebih dari 3x min 15. Kenapa dia dapat 3x min 15? Karena dari 2 pangkat 3 dikalikan dengan x min 5 pangkatnya. Kemudian 3 plus 5 lebih dari 3x min 2x. Maka x-nya itu kurang dari 18 atau 18 lebih dari x. Di sini saya Mila Nurlaila akan menjelaskan logaritma. Nah, yang pertama yaitu pengertian logaritma. Nah, jika A pangkat C sama dengan B, maka dapat ditulis dalam bentuk logaritmanya yaitu A log B sama dengan C. Nah, keterangannya itu A adalah bilangan pokok logaritma. Nah, dengan syaratnya A harus bilangan positif atau A lebih dari 0 dan A-nya itu tidak boleh sama dengan 1. B adalah numerus. Nah, numerus itu juga memiliki syarat. Syaratnya yaitu B harus lebih besar dari 0. Nah, B itu merupakan bilangan yang dilogaritmakan. Yang C itu adalah hasil logaritma. Nah, jadi definisi dari logaritma itu sebenarnya menanyakan tentang pangkatnya. Nah, kan karena A pangkat C sama dengan B itu sama aja kayak dengan A log B sama dengan C. Yang ditanyainnya pangkatnya, yang A-nya nih, yang A pangkat C. Yang ditanyain yang C kan hasil dari logaritmanya. Contohnya, 2 log 8 sama dengan berapa? Nah, berarti 2 pangkat berapa yang hasilnya 8? Yaitu 3 kan. Berarti 2 log 8 sama dengan 3. Selanjutnya yaitu sifat-sifat logaritma. Sifat-sifat logaritma sangat banyak sekali. Ada berapa tuh? 15 ya. Yang pertama, A log B sama dengan A log C, maka B sama dengan C. A log 1 sama dengan 0. Nah, karena sifatnya banyak banget nih, teman-teman bisa lihat aja. Dan kita skip untuk ke slide selanjutnya. Nah, di sini agar lebih mudah untuk diingat atau dari sekian banyaknya sifat-sifat logaritma, saya bagi menjadi 3 kelompok nih, yaitu ada sifat dasar, sifat operasi, dan sifat kenapa tuh nanti ada sifat ya? Nah, kita ke sifat dasar. Nah, di sifat dasar itu ada 2. Yang pertama, A log A sama dengan 1. Nah, berarti kan A pangkat berapa yang hasilnya A? Yaitu A pangkat 1 kan hasilnya A. Yang kedua, A log 1 sama dengan 0. A pangkat berapa yang hasilnya 1? Yaitu A pangkat 0 hasilnya 0. Nah, sifat operasi. Sifat operasi itu kan ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan ada eksponen yaitu pangkat. Nah, di sini ada 3 sifatnya. Yang pertama yaitu A log BC sama dengan A log B plus A log C. Nah, di situ ada penjumlahan dan perkalian. Nah, A log B per C sama dengan A log B dikurang A log C, yaitu pengurangan dan pembagian. Ada juga A pangkat N log B pangkat M sama dengan, nah si pangkatnya itu kita bisa kedepankan. Yang kita kedepankan M dulu terlebih dahulu, maka dibagi N. M per N A log B. Nah, yang ketiga ini sifat Kenapa Karena lihat aja nih, sifat-sifatnya banget kan. Nah, A log B itu sama dengan 1 per B log A. Nah, kita kan nggak mau tuh si absisnya A kan. Makanya kita balik menjadi 1 per B log A. Kemudian A log B sama dengan, nih, jadinya bisa dirubah menjadi log B per log A. Dan basisnya itu harus sama, misalkan D gitu. Kalau mau X boleh. Selanjutnya, A log B dikali B log C sama dengan A log C.
Nah, kenapa menjadi A log C? Karena ini B sama B itu udah habis, berarti tinggal sisanya A log C. Selanjutnya, A pangkat A log B sama dengan B. Nah, yang logaritmanya itu yang dilogaritmakannya menjadi pangkat. Gimana tuh? Nah, kita lihat aja. Si A angkanya ini dengan pangkatnya itu sama nggak? Sama kan? A sama A. Gampang, tinggal dicoret. Hasilnya tinggal B gitu. Selanjutnya langsung aja ke contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama. Nah, yang perlu teman-teman ingat, di logaritma itu, semua itu bilangannya harus menjadi bilangan prima dan pangkat. Mungkin dari zaman SD juga udah belajar ya, bilangan prima dan pangkat. Nah, langsung aja ke contoh soalnya yang pertama, yaitu setengah log 8 ditambah 9 log akar 3 sama dengan berapa? Penyelesaiannya, kita rubah si pangkatnya itu menjadi 2 pangkat min 1 log 2 pangkat 3 ditambah 3 kuadrat log 3 pangkat setengah. Nah, kita pakai sifat operasi yang ketiga tuh. Yang A pangkat N log B pangkat M sama dengan M per N A log B nih. Maka pangkat yang di belakang ini nih, yang 2 pangkat min 1 log 2 pangkat 3, pangkatnya kita kedepankan. Jadinya min 3 per 1, 2 log 2 ditambah sama yang ini juga. 1 per 2 per 2, 3 log 3. Nah, selanjutnya kita tulis ulang 3 per 1. Nah, 2 log 2 itu berapa? 1 kan? Ditambah setengah per 2 itu berapa? 1 per 4. Nah, 3 log 3 juga sama 1. Berarti min 3 ditambah 1 per 4. Nah, hasilnya min 11 per 12. Nah, ke contoh yang kedua, yaitu 2 log 8 ditambah 2 log 6 dikurang 2 log 12. Berapa hasilnya? Ya, nih lihat dari sini saja. Si itunya sama kan? 2 log. 2 log, 2 log. Semuanya sama. Apabila udah sama, nih, di sini kita lihat. Ada plus dan ada minus. Maka, kita bisa menggunakan sifat operasi yang tadi tuh. Yang itu tambahan, penjumlahan, dan pengurangan. Nah, apabila penjumlahan, maka akan menjadi perkalian. Dan pengurangan akan menjadi pembagian. Nah, di sini kita tulis ulang 2 log. Nah, karena tambah, maka kita kalikan. Berarti 8 dikali 6. Dan di sini karena kurang, maka dibagi. Jadi 2 log 8 kali 6 dibagi 12. Sama dengan 2 log 48 per 12. Menjadi 2 log 4. Nah, 2 log 4 itu berapa? Yaitu 2. Selanjutnya, yaitu persamaan logaritma. Nah, persamaan logaritma ini ada 2. Yang pertama nih, persamaan logaritma bentuk pertamanya itu A log fx sama dengan A log gx. Nah, maka fx sama dengan gx. Nah, ada syaratnya nih. Fx, gx-nya itu harus lebih dari 0. Oke, langsung saja ke contoh soal yang pertama nih. Solusi dari persamaan logaritma 2 log x kuadrat min 4x sama dengan 2 log x plus 6 adalah... Nah, kita tulis ulang. Kemudian kita lihat sifat yang pertama tadi tuh yang banyak tuh. Bahwa A log B sama dengan B log C. Maka hasilnya B sama dengan C. Kan di sini nih, 2 log x kuadrat min 4x sama dengan 2 log x plus 6. Berarti menjadi x kuadrat min 4x sama dengan x plus 6. Nah, dari sini
Yang di ruas kanan kita pindahkan ke ruas kiri. Pindahkan ke ruas kiri. Nah, jadi menjadi x kuadrat. Nah, min 4x dikurang x berarti menjadi min 5x. Dan 6 pindah ruas menjadi min 6. Sama dengan 0. Nah, dari sini kita faktorisasikan, yaitu x min 6 dikali x plus 1 sama dengan 0. Nah, x-nya itu berarti kita dapat nih x sama dengan 6 atau x-nya itu sama dengan min 1. Maka solusi dari persamaan logaritma 2 log x kuadrat min 4x sama dengan 2 log x plus 6 adalah x-nya sama dengan 6 atau x-nya sama dengan min 1. Selanjutnya yaitu persamaan logaritma bentuk kedua. Nah, persamaannya itu a log pangkat 2 fx ditambah a log fx plus c sama dengan 0. Nah, solusi dari persamaan di atas adalah itu dengan yang pertama, mengubah bentuk logaritma menjadi bentuk seragam atau yang serupa. Kemudian, dibuatlah permisalan. Nah, setelah itu, kan sudah dibuat permisalan, selanjutnya yang berbentuk persamaan kuadrat itu diselesaikan dengan teknik faktorisasi. Kemudian, permisalan itu dikembalikan ke dalam bentuk variabel aslinya. Nah, langsung saja kita ke contoh soal. Nah, solusi dari 3 log kuadrat x dikurang 2, 3 log x dikurang 8 sama dengan 0 adalah, nah pembahasannya, yaitu kan di sini nih, kita lihat sama kan, ada 3 log x, 3 log x. Nah, maka dari itu, solusinya kan yang pertama tadi harus kita misalkan. Nah, 3 log x ini kita misalkan dengan y. Nah, kemudian kita buat persamaan kuadrat. Nah, menjadi y kuadrat dikurang 2y dikurang 8 sama dengan 0. Nah, setelah persamaan kuadrat itu, kita selesaikan dengan cara faktorisasi. Nah, kita buat faktorisasi, yaitu y dikurang 4 dikali y ditambah 2 sama dengan 0. Maka, hasilnya dapat y-nya itu sama dengan 4 atau y-nya itu sama dengan min 2. Setelah itu, setelah difaktorisasi, kita ubah lagi bentuk permisalannya kepada bentuk variabel aslinya. Nah, kan 3 log x itu, y itu sama dengan 3 log x. Maka kita tulis ulang, 3 log x sama dengan 4. Atau 3 log x sama dengan min 2. Nah, kita kan di sini mau mencari solusi dari persamaan kan. Berarti 3 log x sama dengan 4 itu sama aja kayak 3 log 81. Nah, 3 log x sama dengan 2 itu sama dengan 3 log 1/9. Maka 3 pangkat berapa yang hasilnya 81, yaitu 4 kan, tadi tuh, udah tuh. Berarti kita ketahui nih, si x-nya itu 81 atau x-nya itu 1/9. Maka dua-duanya itu solusi, sehingga solusi persamaan di atas itu adalah 1/9 dengan 81. Selanjutnya yaitu pertidaksamaan logaritma. Pertidaksamaan logaritma, nah ada syaratnya. Yang pertama itu fx harus lebih besar dari 0 dan gx-nya harus lebih besar dari 0. Nah, jika a lebih besar dari 1, a-nya lebih besar dari 1, maka tandanya itu bakalan tetap, tidak berubah. Nah, a log fx lebih besar dari a log gx. Nah, maka fx-nya itu lebih besar dari gx. Nah, tandanya tidak berubah ya. A log fx kurang dari a log
gx, maka fx-nya itu kurang dari gx. Jika a-nya lebih dari 0 dan kurang dari 1, maka tandanya itu akan berubah, yang tadinya dari lebih besar menjadi lebih kecil atau sebaliknya. Seperti a log fx lebih besar dari a log gx, maka fx-nya itu berubah tandanya menjadi lebih kecil. Nah, a log fx kurang dari a log gx, maka fx lebih besar dari gx. Nah, yang tadinya lebih kecil menjadi lebih besar. Nah, penyelesaiannya itu wajib diiriskan ya, himpunan penyelesaian pertama sama yang keduanya. Langsung saja ke contoh soal. Nah, selesaikan pertidaksamaan 2 log x plus 1 kurang dari atau sama dengan log x plus 4 ditambah log 4 adalah pembahasannya. Nah, syaratnya kita lihat dulu nih. Si A-nya itu lebih besar atau kurang dari 1 gitu. Nah, ternyata di sini kan A-nya itu lebih besar dari 1. Nah, maka kita menggunakan syarat yang berarti tandanya itu tidak berubah. Nah, x plus 1 lebih besar dari 0. Maka x-nya itu lebih besar dari min 1. X plus 4 lebih besar dari 0, maka x-nya lebih besar dari min 4. 2 log x plus 1 kurang dari atau sama dengan log x plus 4 ditambah log 4. Nah, menjadi log x plus 1 kuadrat kurang dari atau sama dengan log 4 x plus 1. Menjadi x kuadrat plus 2x ditambah 1 kurang lebih atau sama dengan 4x plus 16. Maka, yang dari ruas kanan kita pindahkan ke ruas kiri. X kuadrat min 2x menjadi min 15 kurang dari 0. Dari situ, kita faktorisasikan. Ya. Menjadi x min 5 dan x plus 3 kurang dari atau sama dengan 0. Maka x-nya sama dengan 5 dan x-nya sama dengan min 3. Jadi, himpunan penyelesaiannya itu, nah dari yang himpunan penyelesaian pertama dan penyelesaian yang kedua, kita iriskan. Maka, x-nya itu lebih besar atau sama dengan min 1, dan x-nya itu lebih kecil atau sama dengan 5.